Wah kemarin itu di tempat saya ada cerita menarik Mas Bro. Apa bro? Wah kamu belum dengar ceritanya tuh? Belum. Nah ini saya ceritakan. Kemarin tuh ada anak kecil itu terhanyut hilang karena sampah. Karena sampah. Iya. Lah kok bisa? Nah itu tuh. Ini saya cerita kepada yang lain, cuma nggak percaya itu. Anak kecil terhanyut karena sampah. Lah kok bisa loh? Kan yang menghanyutkan itu kan air bukan sampah. Itu. Jadi ternyata air itu tersumbat oleh sampah-sampah ini. Oh. Jadi banjir. Itu mereka tuh pada berlarian kalau hujan kan kelen itu loh. Nyemplung ke air terus. Nah itu bablas itu kelen. Jadi pas anak kecil tuh lagi main di kali gitu, mancing gitu ya. Kalau untuk berenang tuh Berenang, nah itu berenang. tiba-tiba ada hujan gede, tahu-taunya itu sampah mampet. Parah mas. Parah itu. Wah itu saya jadi lagi viral tuh di tempat saya itu sampah lagi. Kemarin padahal ada sempat isu juga itu di tempat sebelah saya itu katanya gempa bumi Karena karena sampah. sampah. Saya sebenarnya nggak percaya pas diceritain orang sana tuh. Kok Bisa bisa kok sampah bisa buat gempa bumi itu. Wah ternyata memang ada pengaruhnya mas itu. Iya lah benar sih. Masuk mas, masuk. Gimana Karena kan tuh? kalau masyarakat Masuk. itu membuang sampah sembarangan juga bumi kita juga marah sebenarnya. Enggak cuma manusia. Iya juga ya. Jadi bumi juga marah. Murka sih ya. Murka Tapi yang aneh lagi ada ceritanya apa? Jadi sepasang anak muda pacaran itu putus gara-gara sampah. Kan unik lucu. Ini kayaknya nggak menarik ini kalau bisa putus kok karena sampah. Putus Jadi tuh kan karena ini, jadi- nggak restui orang tua. Apa? Ya, itu kan hal biasa. Jadi gini mas. Biasa ya. Yang satunya itu peduli dengan lingkungan, yang satunya tuh si ceweknya tuh cuek dengan lingkungan. Jadi sama sampahnya juga cuek dia, buang sembarangan. Tapi pengennya yang laki-laki itu kalau buang sampah ya pada tempatnya gitu. Lalu bertengkar dia. Nah, habis itu putus lah. Nah, itu mantan tuh maksudnya sampah atau enggak? Itu sampah. Sampah juga. Mungkin yang dimaksud sampah itu mas ya mas putus itu. Enggak, itu Sampah mantan itu. sampah, Oh, sampah, bener, itu bener, sampah. Itu. Waduh. Kemarin juga ada mas di tempat saya itu tuh. Kan dekat jalan raya itu. Itu melinting kiri belok kanan. Karena lihat sampah. Kok bisa kepleset set itu karena sampah itu. Jadi kan gini, jadi sampah itu seakan-akan kayak hantu gitu kan. Dia kan naik motor gitu kan. Kaget. Tiba-tiba ada sampah. Wah, dia. Nah, itu. Parah sih, parah. Sampah lagi banyak banget. Ya hidup kita itu kebanyakan sampah. Jadi kita pusing karena sampah sebenarnya. Padahal yang menghasilkan kita sendiri tuh sampah. Iya, ya sebenarnya kan itu juga gimana ya? Kita yang membuat keresahan itu gitu loh. Iya mas. Tetangga saya cerai mas. Karena sampah lagi. Itu debat berhari-hari. Nggak mungkin masa Kamu nggak percaya. Sekarang anaknya yang kasihan mas. Iya. Yang bapaknya tuh pilih recycle. Yang itu pilih reuse. Tuh. Yang anaknya pilih residu. tolol. Itu bingung tuh. Sampah lagi. Lah kok bisa ya mas? Lah aneh. Tapi emang ya sebenarnya sih permasalahan yang utama itu kita lihat sampah berserakan di pinggir jalan nggak karuan gitu kan. Pertama faktor utama itu permasalahannya ada di diri kita sendiri. Iya mas. Kita sebenarnya juga ikut menyumbang sampah-sampah yang mengakibatkan kecelakaan. Gempa bumi. Gunung meletus Gunung bisa loh. Masa meletus. Gunung meletus karena sampah itu bisa. Wah ini nggak masuk akal ini. Yang masuk akal. Bisa meletus. Itu para pendaki gunung itu buang sampah sembarangan. Jadi gunungnya itu muka lagi. Dua orang gitu kan. Siapa yang rugi? Tanggung jawab siapa lagi itu? Padahal kalau udah meletus kan banyak yang kena loh. Padahal Yang orang-orang yang nggak bersalah itu tadi Iya. ikut dampak dari gunung meletus itu kan. Kena dampak juga dia. Kan kasihan. itu di daerah saya kan dekat laut. Jadi kan dekat jalan raya loh. Ini jalan raya dekat laut. Itu tsunami karena sampah gitu kan.
Wah itu biasa kok itu. Hmm. Itu ada penyu makan sampah mas. Nah, kok bisa? Nah itu saking Saking nggak ada yang makanan selain sampah. banyaknya sampah di laut juga banyak ternyata. Nah ketika dibuka, misalkan makan penyu, dia itu segala apa dimakan. Penyu itu keras tuh, kalau dimasakin dimakan Itu manusia aneh mas. Manusia. dalamnya itu plastik tuh mas. Hmm. Plastik sampah itu jangan jadi makan. Jadi emang ya kita itu resah karena sampah, karena lingkungan kita itu masih belum tertata rapi. Gimana ya pesannya itu kalau lihat sampah itu kan pikirannya, misal jenengan itu ya lihat sampah tuh, kata sampah itu gimana tuh? Dalam Pertama, pikiran pertama Anda itu. sampah itu kotor. Ini harus dihindari sampah. Ini jijik juga saya. Risi. Dan kalau bisa jangan di situ. Sampah itu. Tapi harusnya kan kalau kita balik tuh mas, pikiran kayak gitu kan sebenarnya itu baik. Jadi kita bisa peduli dengan lingkungan, bisa menempatkan sampah pada tempatnya dengan bijak. Misalnya sampah kotor, nah itu gimana caranya biar sampah itu nggak kotor. Dalam pikiran kita, wah sampah itu bencana gitu. Bagaimana agar Bisa tidak ada apa itu kayak tadi kurang apa rumah tangga cerai gara-gara sampah itu, anak kecil terhanyut gara-gara sampah, gunung meletus karena sampah, kan itu harusnya menjadi apa ya, hal yang harus dihindari. Tidak perlu terjadi itu karena masalah. jadi kita harus berhati-hati karena sampah gitu. Tapi dampaknya kok begitu besar. Tapi Ini bisa menghancurkan dunia loh. bener bisa jangan kan cuma dunia, itu juga dampak ke akhirat juga kan, karena juga ya kayaknya sih semua agama juga menganjurkan untuk kebersihan gitu. Iya sebenarnya mas. Jadi kan kita jadi bahas sampah, kok kita dibahas sampah ya kita ya? Sampah Nggak apa-apa ya. kita obrolan sampah gitu. Obrolan sampah. Obrolan sampah. Nah Jadi yang paling berbahaya itu jenis sampah apa? Apakah sampah plastik, terus sampah yang bisa busuk, terus sampah residu, atau sampah yang satunya ini apa nih? Kalau menurut saya ini berbahaya. yang apa itu? Yang nomor 4 ini. Apa tuh numpak? Berbahaya nih, sampah. Sampah masyarakat itu paling bahaya. Jadi ini kan yang 1, 2, 3 ini kan bisa kita olah, bisa kita olah menjadi suatu keberkahan. Iya. Tapi kalau yang ini susah. Susah mas itu. Sampah masyarakat. Sampah masyarakat itu kan susah. Jadi kalau udah berpikiran wah sampah buat apa sih sampah, ya udah biarin. Yang penting kita enjoy gitu kan. Itu sebenarnya sampah Itu masyarakat. sampah masyarakat Itu ya. Sampah masyarakat. Itu lebih berbahaya. Orang-orang kayak gitu yang paling bahaya sebenarnya, nggak peduli dengan lingkungan. Wah saya jadi membayangkan mas itu mas. Tadi kan sampah itu kan masih menjadi momok yang menakutkan. Bayangkan misalnya di dunia yang akan datang. Itu misalnya saya ke warung terus bayarnya pakai sampah itu kalau misalnya bisa seperti itu kan menarik ya. Menarik, sebenarnya menarik. Jadi kesannya gini, sampah itu benar-benar kayak emas gitu. Nah itu Kayak emas. Jadi setiap orang lihat sampah itu wah itu Rebutan. duit. Asik kan? rebutan pukul-pukulan bunuh-bunuhan karena sampah. Itu gendeng. Tolong nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Nah itu gimana caranya itu ya biar nggak menjadi bencana tapi menjadi berkah itu ya sampah itu ya. Jadi kita cuma ya bisa berandai-andai. Ya berandai-andai itu mas. Jadi yang menurut saya sih gini mas, yang paling utama lah kesadaran kita. Ayo kita bareng-bareng peduli dengan sampah. Jadi kita bisa menempatkan sampah pada tempatnya. Kemana? Ada tempat. Temannya. Jadi kalau kita tertata dan rapi kan lingkungan sudah bersih. Iya. Kita juga memandangnya juga enak. Enak mas kalau nggak ada sampah. Apalagi ya nggak ada sampah masyarakat. Nah, paling harus dibasmi ya paling utama ya Sampah. yang paling pertama kali harus sampah masyarakat. Berarti orang yang Untuk tidak menimbulkan sampah bukan untuk menimbulkan apa ya misalnya untuk menimbulkan kepedulian kepedulian terhadap lingkungan terutama sampah. Nah yang harus pertama kali
dibasmi kan sampah masyarakat. sampah masyarakat. Ya, orang yang tidak peduli itu. Orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Cara basminya gimana mas? Apakah dimasukkan ke gunung tadi, ditimbun? Itu sampah masyarakat jadi PR kita juga. Gimana caranya biar orang-orang yang tidak peduli itu terus ujuk-ujuk mas, tiba-tiba budaya bukan dapat jatuh tapi tiba-tiba itu jadi tertarik dengan sampah, malah dia kepingin juga ikut terjun langsung untuk peduli dengan sampah, jadi memunguti sampah gitu. Kalau itu PR kita, itu gimana caranya? PR ada Apa kita harus gimana? Sampah itu gimana caranya biar ya itu kayak tadi kayak bernilai kayak emas itu gimana caranya? Ya itu mas, saya nggak bisa menemukan solusi. Kalau untuk sementara sih mas ya ada sih solusi. Ada solusi. tadi nggak bilang lah. Enggak, maksudnya gini, ada itu solusi. Tapi kan ya dibilang efektif, tapi cuma itu belum permanen. Dan permasalahannya juga minat masyarakat masih sedikit, kurang banget. Apa itu mas? Kayak sejenis sampah-sampah anorganik yang tidak laku jual itu kan bisa dibuat kayak kerajinan tangan itu. Oh, bisa dijual itu? Ya bisa, kalau dijual bisa. Tapi kan minatnya masyarakat itu masih sedikit. Jadi permasalahannya ya itu, lihat minat masyarakat masih sedikit. Berarti masyarakat itu sampah masyarakat juga ya? Kayak mendukung lah, itu bagus loh, padahal yang jadi permasalahan kita itu tergolong orang-orang yang itu atau nah itu gimana karena kita tergolong orang-orang yang tengah-tengah. Iya, tengah-tengah susah bangunin mas. Nah itu gimana mas, diceritakan mas, itu kerajinan kok bisa jadi duit, masyarakat gak tertarik itu kan gak nemu akal itu. Contohnya gini mas, tertarik itu mas. ada contoh. Nih, ini tas ini dari daur ulang sampah, limbah sampah bungkus kopi. Kok bagus banget nih tasnya. Boleh saya minta mas ini buat saya? Jangan satu. Oh, Buat saya dikasih teman-teman. Saya juga punya tapi di rumah mas. Sebenarnya saya juga sudah punya seperti ini mas. Iya. Berarti jangan sudah tahu. Iya. Udah tahu. Nah, itu mas. Masyarakat tertarik, masyarakat padahal kita udah tertarik toh. Tertarik saya juga punya ini mas. Punya loh. Nah ini lebih bagus punya saya mas. Dari apa nih mas? Ini dari buku kapal api mas. Kapal api ya. Bagus ya. Ini semua mau dibeli 200.000 mas. Murah. Iya. Murah toh. Nah kalau mas Apa tuh? Ini fungsinya bisa buat nyimpen uang 1 juta. Iya. 5 juta. Tahu kan tapi ini dari limbah mas. Limbah itu. Yang penting fungsinya mas. Biarpun dari limbah, tapi fungsinya bisa menyimpan nilai yang lebih tinggi. Karung juga bisa mas kalau menyimpan kayak gitu mas. Tapi kalau karung kan kotor mas. Kalau ini kan walaupun sampah tapi bersih. Lah jenengan lihatnya karung di pinggir jalan. Iya. Di kanan kotor. Di kanan gitu mas. Itu yang baru. Kalau yang bersih. Tapi enggak mas. Tapi enggak kalau efektif masuknya gini. enggak gini loh. Ini tertarik kan motifnya juga unik ya. Unik Bisa mas, kayak batik bunga. gitu ya. Ya, kayak batiknya mas. Bisa ya. Keren juga sih. Kalau yang ini kayak bunga ini mas. Kalau Pakai mas dari dari bungkus kopi ABC susu dari kayak kalau tambah saling ABC susu ini. Ini kalau dari jauh, kalau mata kita merem enggak terlihat motifnya. Toh? Apalagi kalau ini mas dari dekat juga kalau merem Enggak nggak terlihat motifnya. Nah, makanya kita harus tidak merem. Ini ngomong-ngomong dari mana mas? Dapatkan Ini saya dapat dari teman mas, diberi sama teman. Dia Namanya kreator juga. Kreator dia punya channel YouTube. Namanya apa? Kofsah 91 mas. Obses Iya. Kalau ini dari mana? Ini dari teman saya baru masuk. Punya channel YouTube juga. Kayaknya sih punya tapi nggak Apa tahu. mas itu channelnya? Nggak tahu. Teman kita sama. Soalnya saya itu cuma gini loh. Saya tertarik kan dulu tuh pernah gabung satu grup
seputar kerajinan gitu kan, pengolahan sampah. Saya tertarik dengan karya dia, terus saya beli. Oh, Anda beli berarti? Beli tapi dia nggak mau dikasih uang. Oh, Jadi ya hadiah gitu. oh hadiah maksudnya. Oh, ini berapa mas kalau yang modelnya ini mas? Nggak tahu mas, saya nggak buat. Kita jadi jualan tas ya nggak apa-apa berarti. Nggak, maksudnya kita ini loh, Ini mas, kalau dijual daripada itu sampah kok sembarangan dibuang sembarangan, nggak guna, nggak kan bisa bermanfaat. jadi seperti ini loh. Bisa disuap menjadi barang-barang kayak gini kan lumayan. Lumayan dan mengurangi. Tapi ya itu permasalahannya masyarakat itu masih kenapa gitu. Saya juga bingung tadi tanya sama Mas Nafi ini Kenapa gitu. Apa karena ini dari bahan limbah atau kesannya itu gengsi atau gimana? hanya itu mas, karena sampah ya gitu. Udah pernah loh mas, saya tuh udah pernah coba nih kan, ini iseng-iseng aja nih. Itu tawarin di tetangga sekitar gitu, dia cuma nggak pakai minat kok. Padahal kan cantik loh mas. Cantik Iya, sekali apalagi cantik dipakai oleh perempuan yang Tapi cantik. kenapa kok nggak minat gitu loh? Dan permasalahannya yang utama itu lihatnya dari bahannya, Sampah itu. sampah. Oh. Padahal kan membuat sebuah kerajinan kayak gini juga harus mempunyai skill yang luar biasa. Jelas mas, saya aja nggak bisa buat sendiri kan. Nggak bisa. Oh, tapi ya itu permasalahannya kenapa gitu. Padahal kan kalau masyarakat itu minat, tertarik, apalagi terus mereka itu ingin belajar membuat kerajinan kayak gini kan keren ya mas. Keren. Daripada ngumpulin nggak jelas gitu kan, mending ayo kita kumpulin sampah bareng-bareng gitu. Habis itu ngerumpi sambil buat kayak gini ya, atau apa juga. dapat ngerumpinya, dapat tasnya, dapat omelan dari suami juga. Wah ini malah lebih berpotensi untuk memecah belah rumah tangga mas ini. Nah, kok bisa? Jelas bisa mas ini. Gimana? Misalnya Anda seorang suami nyimpen uang di sini, nah, terus tas ini dibawa oleh istrinya. Itu cerita terlalu tolol. Nggak usah diceritain. Ini bisa memecah belah gara-gara tas sampah ini mas. Gimana? Mati. Itu tolol. Jadi kita itu yang mau bahas kan ya ini Sampahnya. dari limbah gitu. Dari limbah bisa buat kerajinan kayak gini itu udah bener-bener hal yang wow banget tuh, wow banget. Tapi kenapa permasalahannya masyarakat itu kok kurang berminat gitu loh? Nah itu mas. Masih dikit banget yang minat dengan tas-tas kayak gini. Iya. Padahal dalam segi kualitas juga ini kuat sih, kuat. Untuk kuantitasnya juga lumayan cantik loh. Ini bagus ini kalau misal buat nongkrong anak muda tuh. Keren gitu loh, apalagi dibuka sedikit terus ada uang Soekarno Hatta. Pernah kok mas, udah pernah. Jadi saya itu punya pacar, pas ulang tahun saya kasih kado kayak gitu, dibuang mas, anjing kan. Ya itu diri saya itu nah, padahal niat saya itu baik. Gimana itu? Kok bisa? tadi kan sudah saya bilang ini bisa memecah belah keluarga. Pacar bisa terus belah. Nah itu. Jadi permasalahannya kan kalau ya beda kalau sampean kan kado. Kalau sampean kan yang permasalahannya itu kan isinya, isi dalam ini. Kalau permasalahan saya kan Ininya. bahannya. Jadi kalau mungkin kalau saya kasih pacar kado, misal kado yang lebih bukan dari kerajinan kayak gini, mungkin dia malah seneng. Mungkin dia merasa nggak dihargai karena dikado. Nah itu. Jadi, Mungkin ini mas, Anda harus kasih isinya dulu. Soekarno Hatta itu harus ditata rapi di dalam ini terus diperlihatkan. itu percuma. Mungkin itu akan diterima dan Anda akan Saya sampai ke pernikahan. Enggak apa ya, enggak tipe-tipe cowok yang bisa gimana membuat cewek itu bersenang-senang dengan materi. Jadi kalau saya itu nafikinya ya buat cewek itu bersenang-senang untuk mendaur ulang sampah. Menarik itu, menarik. Ini udah bagus seperti ini tapi kok sayang sekali nggak ada yang minat. Jarang yang minat tuh. Ini yang sangat disayangkan. Ini pola pikir Masyarakat itu kadang saya bingung.
udah bagus kan gitu. Padahal udah jelas sampah itu bisa menimbulkan bencana. Iya tadi udah Ya, dibahas. tapi giliran dikasih solusi mereka itu Pada pada nggak minat. Nah itu kan unik tuh masyarakat kita itu. Padahal yang unik kan ini bukan masyarakatnya. Nah itu. Atau mungkin ini masyarakatnya terlalu mahal, nggak tahu deh. Enggak, kalau ada asal gratis tuh tadi. kalau kasih enggak mas, Terjangkau. Ya gini lah, yang buat kan juga butuh uang. Iya, butuh uang juga. Ini karya ini namanya. Bukan proses juga. Iya. Jadi ya kita saling menghargai. Ya kalau untuk masalah harga sih ya tergantung Modelnya serang cuma ya itu peminat masyarakat itu jadi masalah itu kenapa dia pada nggak minat. Sangat ini ya, sayang sekali ya. Jadi menurut sampean gimana ke depannya? Jadi untuk masyarakat agar peduli dengan lingkungan, sampah bisa tertata dengan rapi, gitu kan? Terus yang membuat kreator-kreator kerajinan kayak gini juga seneng karena karya-karya mereka dihargai, banyak peminatnya, gitu. Gimana itu? Ini harus harus ditamakan. Utamakan gimana? Jadi ini harus di branding sekuat mungkin menjadi pemahaman secara umum di masyarakat. Kalau misal kayaknya kalau di pendidikan udah masuk belum sih mas? Oh ini belum mas. Enggak, kalau kan ada itu tugas kerajinan tangan kan di sekolah itu kan. Kalau itu kan cuma ngejar nilai mas. Enggak, maksudnya ada edukasi untuk membuat kerajinan seperti kayak gini itu. Kalau sampai bentuk ini belum ada mas. Karena saya dulu juga Sekolah TK mas, saya masih ingat mas. Apa ya saya buat dari paling asbak dari itu ya apa namanya Kertas. terus lempung tanah liat itu kan. Kertas itu kardus itu loh paling tuh ditelesi terus dibentuk itu kada dikeras. Kalau saya Paling itu dulu pas SD malah membuat kerajinan unik mas, malah beda sama yang lain. Jadi saya keterampilan tangan tuh kayaknya kalau anda itu keterampilan tangan kayaknya. ya, Jadi tangannya itu cepet gitu loh kayaknya ya. dari laci ke laci. Saya dulu itu malah buat tugas kerajinan itu malah saya buat tembak-tembakan dari bambu itu. Oh saya juga buat itu. Bukannya dulu kita musuhan itu perang-perangan pakai itu. Tahun berapa saya dulu lupa. Kayaknya Itu SD kelas 3 kalau nggak salah tuh buat kerajinan kayak gitu. Oh berarti saya belum Saya lahir. ingat benar itu pas zaman yang ngajar itu Pak Guru Warmit. Saya dapat nilai 9 ini. Berarti kalau anda umur 3 SD masuk 3 SD saya belum lahir mas. Saya lebih muda jauh dari anda. Anda sekarang umurnya berapa? Saya kira-kira berapa? 30 tahun kali ya. Kayak saya baru 21 tahun kan saya 9 tahun. Berarti jenengan itu muka boros ya. Ya itulah mas. Kayak gitu mas umur ya mas. 21 tahun. Kenapa itu aku mikirin sampah terus jadi frustasi itu? Karena saya banyak ini melihat sampah masyarakat itu di frustasi. Terus ya, udah ada solusi? Belum ada mas. Belum ada. Terkait sama masyarakat yang baru menemukan solusi ya. Sampah yang sampah benar-benar sampah ini. Tapi tadi kan kendala itu juga loh. Kalau misalnya mau disebarluaskan kok nggak tertarik, apa kita ini aja. Kita buat ramen-ramen nih mas. Ramen-ramen biar orang-orang tertarik. Program apa? Itu aja mas. Paling ampuh itu kalau dimasak itu Soekarno Hatta mas. Dijajar rapi dalam tas ini buat pancing. Terus buat berita ditemukan sekepok uang dalam tas sampah. Menarik. Saya juga nggak tertarik. Nah ini susah mas. Kayaknya sih Nggak menarik. Apa kalau dari mas siapa namanya? saya tuh wah banyak sekali mas Panggilannya banyak. dari kecil sampai sekarang tuh banyak pajulukannya. Jadi yang nama benar-benar nama lengkap yang identitas di KTP itu juga bingung. Berarti nggak tanpa nama ya?
ya tanpa nama, banyak nama malah. Oh, banyak Bukan nama. tanpa nama Oh. tapi banyak nama. Nah itu tadi. Jadi Kalau dari masnya apa solusinya? solusinya Biar ini mulai dikenal oleh masyarakat seluas dan dicari, kan laku kan lumayan bro. Nah, gini Mas, biar ini tuh wow di masyarakat gitu. Kayaknya sih harus ada pameran gitu. oh Kita buat bazar. Kita buat pameran untuk orang-orang elit, untuk koleksi. Jangan pamer mas, jangan pamer mas. Gimana? Kok pamer sombong boleh mas mas. Itu Anda Enaknya itu sekolah apa? di mana toh ya? Ini jangan pameran mas, apa mas? Sekolah Anda di mana? Terlalu tolong. Itu pameran Kalau gimana mas? kalau bingo itu boleh Mas, goblok tuh boleh. Tapi nggak usah terlalu goblok banget nih. Ini kan saya kan kemarin pesen rawon Rujika itu mas. Kan sampai jauh itu. Nah, itu mengalir juga kok goblokan saya itu sampai jauh seperti Rujika itu mas. Pantes. Nah, kira-kira gimana mas? Pameran itu apa? Seperti apa? Kita buat pameran. Jadi kita kumpulin orang-orang banyak. Terus lu beli? Enggak, itu cuma pameran. Itu beli. Pamer. Berarti niatnya pamer gitu ya? Terus sombong. Enggak apa-apa, malah menarik mas. Sombong karena sampah. Keren. Menarik, ayo kita buat, habis ini kita buat. Oh, oke, Buat apa? buat pameran ini. Gimana? Wah, kira-kira gimana? Yang kita target orang-orang apa dulu? Banyak orang kaya-kaya itu, ibu-ibu kaya, Tuh kayak apa? ibu-ibu yang kaya-kaya. Kayak gini Mas. Misalkan ya, kita pamerin nih kalau dari rumah ke rumah. Ngider lagi, Itu lagi itu apa? Itu lagi. saya kurang Jawa. Jadi ngider lagi itu dalam bahasa Indonesia. Saya juga orang Jawa. Tidak tahu ngider lagi. Jadi ngider lagi itu seperti menjual keliling tuh mas, masuk rumah door to door. Kalau kamu udah vaksin aja, kamu udah vaksin door to door. Emang vaksin udah. Door to door mas. Apa kita berani vaksin tapi bawa tas-tas ini vaksin? Bisa. Tapi yang paling keren itu Vaksin. Gimana? kan ada bantuan apa itu yang tiap bulan ada dapat sembako. Oh iya itu ada bantuan kayak Kalau gitu. pemerintah tuh kayaknya keren ya kalau pas ada bantuan terus dikasih bonus tas kayak gini. Banyak keren mas. Keren tuh. buat tempatnya beras atau apa gitu keren. Bisa itu. Aku Jadi nanti saya telepon anu presiden untuk mengagendakan itu. bisa. Bisa. Jangan orang penting berarti kenal sama presiden. Saya Cuma- juga kenal sama Ya presiden. cuma nelpon aja nggak kenal mas. Nanti saya minta nomor tuh cari-cari nomor. Semoga saya dapat. Coba Mas. Coba ya. Kita ini kan niat-niat baik, Niat bukan baik. buruk bukan. Jadi kita kan gimana caranya sampah itu bisa tertata rapi dan Ya. masyarakat itu berminat untuk membuat kreasi kerajinan daur ulang sampah. Kan cuma itu kan keinginan kita. Tapi kita sendiri masih pusing, belum bisa. Pusing mas kita mas. Apa biarkan aja sampah berserakan terus jadi bencana. Biar kita nggak pusing mas. Nggak usah mikirin sampah. Jangan udah nikah belum? Belum. Oh belum. Tapi Belum. ada keinginan untuk menikah enggak? Ada mas. Ada. Nah, terus kalau sampah sekarang masih kayak gini gitu. Terus kedepannya tuh menjadi bawah sampah wah Katanya masih panjang. wah kayak hantu gitu. Terus nasib anak anda, cucu anda itu